Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang hukum nun sukun dan tanwin. Bacaan nun mati atau tanwin. Yang pertama itu adalah izhar, yang mana izhar halqi itu adalah di nun sukun atau tanwin tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin dhammah bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah atau huruf kholak yang 6. Apa saja yang 6? Itu hamzah, ha, ha, kho, ain, oin. Jadi ada 6 huruf dari izhar halqi ini. Itu ada 6. Jadi setiap non sukun atau tanwin, bukan keduanya, di antara salah satunya, non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini, maka dinamakan izhar halqi. Contohnya man amanah. Di sini ada nun sukun dan bertemu dengan hamzah. Nah, di sini kan hamzah itu adalah huruf dari izhar halqi ini. Jadi di sini juga ada nun sukun. Nun sukun bertemu dengan hamzah, maka dinamakan hukum bacaan izhar halqi. Bagaimana cara bacanya? Yaitu jelas atau terang. Jelas atau terang. Jadi dibacanya jelas, tidak boleh dengung, tidak boleh dibaca man amanah, harus dibaca jelas nunnya. Man amanah itu. Yang kedua adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, yang mana idgham bi gunnah ini adalah setiap non sukun atau non mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf yang disingkat yanmu, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Jadi ada 4 hurufnya, ya, nun, mim, waw. Kita bahas di sini adalah sukun atau tanwin. Oke, idgham bil gunnah. Jadi ketika ada non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4, ya, nun, mim, dan waw, maka dinamakan hukum bacaan idgham bil gunnah. Di mana arti dari idgham itu adalah memasukkan. Jadi dimasukkan. Contohnya, kita cari contoh, yaitu contohnya, oke. Di sini ada mayyaqulu. Mayyaqulu, ada nun sukun bertemu dengan huruf iya. Kita tahu bahwasanya iya itu adalah huruf dari idgham bi gunnah. Jadi mayyaqulu dinamakan hukum bacaan idgham bi gunnah. Betul. Nah, cara bacanya yaitu dimasukkan dan didengungkan. Artinya dari nun ini langsung dimasukkan ke huruf keduanya. Mayyaqulu dimasukkan kemudian disertai dengung. Mayyaqulu. Jadi tidak boleh dibaca mayyaqulu, harus ada dengung. Mayyaqulu. Lanjut, yaitu yang ketiga. Sama halnya nanti nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun, mim, atau waw, dinamakan hukum bacaan idgham bi gunnah. Kemudian ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, yang tadi idgham bi gunnah, sekarang idgham bila gunnah. Yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 2, yaitu lam dan ra. Betul sekali, yaitu ada 2, lam dan ra.
Jadi kalau ada non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang dua ini dinamakan hukum bacaan idgham bila gunnah. Contohnya mirrobbihim, mirrobbihim. Di sini ada non sukun bertemu dengan ro. Non sukun bertemu dengan ro. Ro adalah huruf dari idgham bila gunnah. Maka mirrobbihim di sini dinamakan hukum bacaan idgham bila gunnah. Cara membacanya dimasukkan tapi tidak didengungkan. Bila gunnah. Idgham artinya dimasukkan, bila gunnah kalaben tak dengung. Artinya tidak didengungkan. Itu. Baik, yang keempat. Itu ada iklaq. Iklaq itu artinya mengubah atau mengganti. Kita tulis itu apabila iklaq, apabila ada non sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf iklaq. Mudah diingat, satu huruf yaitu ba. Itu iklaq artinya iklaq apa? Mengubah atau mengganti. Kita langsung kepada contohnya. Mimba dihi, mimba dihi, mimba dihi. Di sini ada non bertemu dengan huruf ba. Yang dimaksud mengubah atau mengganti yaitu suara non sukun yang ini seakan-akan diubah ke huruf mim. Jadi suara keduanya dijadikan suara mim mati. Itu mim ba'dihi, mim ba'dihi. Cara bacanya yaitu non sukun, suara non sukun diganti dengan suara mim sukun, mim mati, dan disertai dengung. Jadi mim ba'dihi. Jadi mim ba'dihi non sukun bertemu ba. Abba adalah huruf dari iklaq, maka dinamakan hukum bacaan iklaq. Betul. Terus selanjutnya, ini yang terakhir dari hukum non sukun dan tanwin, yaitu ikhfa. Yang dinamakan ikhfa apabila ada non sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berapa? Huruf ikhfa yang 15. Yang mana ikhfa adalah non sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf salah satu huruf hijaiyah yang 15. Jadi hurufnya ikhfa itu ada 15 ikhfa hakiki. Yang pertama itu ada ta, ta, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, dod, dot, to, dha, fa, qaf, kaf. Nah, contohnya min fawqiha. Yuk teman-teman, di mana letak dari kenapa kok dinamakan ikhfa hakiki? Yuk, jadi sini ada non sukun bertemu dengan huruf fa, betul. Jadi di sini kita lihat fa adalah huruf dari ikhfa hakiki. Jadi non sukun bertemu dengan fa dinamakan hukum bacaan ikhfa atau ikhfa hakiki, yang mana yaitu menyamarkan. Jadi suara non mati atau tanwin itu dibaca samar, berbunyi antara izhar dan idgham serta didengungkan. Jadi dibaca dengan samar, samar-samar di bibir disertai dengung. Miu 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 fauqiha, miu fauqiha.